Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Biar kita bisa belajar pada kali ini dengan semangat dan mudah untuk memahaminya. Jangan lupa untuk anak-anak semuanya untuk mempersiapkan pembelajaran kali ini dari alat tulis, kesiapan diri terutama ya. Kesiapan diri, jangan lupa untuk mandi, sarapan, dan berdoa. Baik, sebelum kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini nih, kita akan belajar bersama tentang apa ya? Yuk kita lihat yuk. Sebentar ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat semuanya? Terlihat ya. Jadi, kita akan belajar tentang limit fungsi lagi, melanjutkan pada pertemuan pertama ya. Nah, di sini seperti biasa, kita akan belajar limit fungsi yang sudah kemarin kita bagi menjadi 3 komponen ya. Apa yang pertama kemarin? Konsep limit fungsi. Kemudian, berarti apa kali ini? Kita belajar tentang, ayo apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Sifat-sifat limit fungsi. Kemudian untuk minggu depan apa? Nilai optimum. Baik. Nah, di sini buat anak-anak tahu nggak sih limit-limit sifat-sifat limit fungsi itu apa? Apa aja, ada berapa? Ayo, ada tanda tanya nih. Nah, berarti kita belum tahu, kita belum memahami dengan betul bagaimana sifat-sifat limit fungsi itu. Nah, langsung saja kita belajar ya. Kita belajar, kita mulai. Nanti kita hitung ada berapa limit ini. Ada berapa sifat limit gitu ya. Langsung kita belajar dari yang pertama. Ada sifat 1. Nah, ini sifat yang pertama yang wajib kalian tahu. Semuanya wajib sebenarnya. Nah, kita belajar perlahan-lahan dari awal ya. Sifat yang pertama itu ada, yuk kita baca bareng-bareng. Misalkan F sebuah fungsi. F memetakan dari R ke R dan misalkan L besar dan C adalah bilangan real. Nah, ini notasi limit. Kalian masih ingat? Notasi limit, bentuk umum limit itu adalah limit fx untuk x mendekati C sama dengan L. Nah, ini jika dan hanya jika sama dengan limit fx untuk x mendekati C negatif berarti dari arah, kalau negatif itu dari arah kanan atau kiri? Dari kiri, sama dengan L, sama dengan limit fx untuk x mendekati C positif berarti dari kanan. Berarti L ini ya, L ini mana ya kalian lihatnya? L itu didekati oleh limit dari kanan dan dari kiri, mendekati hingga mendekati L gitu. Nah, kalau kalian baca sifatnya aja pasti tidak akan kurang memahami ya. Nah, kita lanjut ke contohnya. Kita lihat. Nah, di sini ada contoh. Apa soalnya coba? Jika fx sama dengan k, kita misalkan ada fungsi x nilainya adalah k, dengan k adalah bilangan real. Ayo masih ingat ya bilangan. Nah, soalnya adalah pertanyaannya, perintahnya adalah tentukan fx pada x mendekati 1. Nah, kalau ada soal pasti ada penyelesaian. Ayo, penyelesaiannya gimana coba? Kalian sambil belajar mencoret-coret sendiri di buku ya. Nah, kita misalkan Y. Y sama dengan fx. Ya, kayak pertemuan minggu lalu ya, kita juga memisalkan Y sama dengan fx. Nah, karena fx sama dengan K berarti Y sama dengan fx sama dengan K. Nah, sehingga nilai fungsinya dapat disajikan pada tabel berikut. Nah, coba kalian
membuat tabel dari X dan Y untuk X-nya dari 0 sampai 2. Bilangan realnya coba kalian bebas tentukan berapa saja. Kalau nih, kalau X-nya 0 berarti K-nya berapa? Ayo kalian jawab di buku tulis kalian. Nanti biasakan ya ketika kita membahas contoh, ketika ibu tanya tentang tabel, kalian coba bikin sendiri di buku kalian. Oke? Nah, kalau X-nya 0,2 berarti Y-nya berapa? K-nya adalah bilangan real. Nah, berarti berapa coba? Ayo. Kalau X-nya 2. Nah, nanti yang ditanyakan adalah X mendekati 1. Coba kita lihat ya. Oh, ternyata jawabannya adalah K semuanya. Jadi, ketika X-nya 0, K-nya berapa? K. Kalau 0,2, K-nya K. Kenapa? Nah, karena jika X mendekati 1 dari kiri dan kanan nih, maka nilai Y pasti akan mendekati Y. Y akan mendekati nilai K itu. Nah, secara matematis ditulis sesuai contoh 1, sifat 1 tadi ya. Limit K untuk X mendekati 1 negatif sama dengan K. Sama dengan juga limit K untuk X mendekati 1 positif. Nah, kalau kita tulis lagi secara ringkasnya berarti limit K untuk X mendekati 1, itu satunya berarti nanti dari kanan kiri sama dengan K. Jadi, hasilnya nilai dari Fx sama dengan K pada X mendekati 1 adalah F1 sama dengan K. Kenapa F1? Karena X-nya mendekati 1, gitu ya. Nah, sampai sini paham? Ayo, kalau ada pertanyaan silakan chat ke ibu ya. Chat ke ibu, tanyakan mana bagian yang belum kalian pahami, gitu ya. Nah, kita lanjut. Oh, kita lanjut ke sifat kedua. Sifat kedua, ada apa? Nah, misalkan Fx sama dengan K, sama seperti sifat 1 ya. Bedanya apa coba nih? Adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C. Oh, ini mendekatinya C, bukan 1. Dengan K dan C adalah bilangan real. Nah, berarti kalau kita notasikan, tulisannya gimana? Tuh ya, limit K untuk X mendekati C sama dengan K. Yuk kita lihat selanjutnya pasti ada contoh. Nah, coba kita lihat. Oh, soalnya jika Fx sama dengan X. Nah, ini contohnya adalah Fx sama dengan X. Maka tentukan nilai Fx pada saat X mendekati 1. Kemudian penyelesaian. Gimana nih coba? Kita misalkan Fx sama dengan Y, karena nilai Fx itu nanti akan di garis koordinat di Y, biar kita akan menemukan titik temunya, gitu ya. Nah, kan betul, kita misalkan Y sama dengan Fx, Fx-nya berapa? Fx-nya adalah X, sehingga nilai fungsinya dapat disajikan pada tabel berikut. Nah, kayak tadi, misalkan kita punya X sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Fx sama dengan X. Kalau X-nya 0 berarti, kalau Fx 0, X dengan 0 berarti sama dengan 0. Kalau Fx untuk X 0,2 berarti Fx-nya 0,2. Kalau Fx-nya 0,99999 berarti Fx-nya, Y-nya sama dengan 0,99999. Kalau X-nya itu 1,0101. Nah, berarti Y-nya berapa? Ya, sama. Karena Fx sama dengan X berarti Y-nya 1,0101. Coba kita lihat ya. Nah, betul ternyata ya. Berarti berapapun nilai X-nya, karena Fx sama dengan X itu sendiri,
maka nilai Y adalah nilai sama dengan nilai dengan X. Gitu. Nah, coba kita lihat prosesnya itu gimana ya. Nah, sama kayak sifat 1. Bedanya ini adalah limit X sama dengan X. Nah, jika X mendekati 1, mendekatinya 1 ya. Nah, ini kan ada tanda tanya nih. Di 1 tuh berapa nilai Y-nya. Nah, jika X mendekati 1 dari kiri dan kanan, nah nilai Y-nya pasti akan mendekati 1. Nah, karena tadi fx sama dengan X itu sendiri, berarti kalau limit X untuk X mendekati 1 dari kiri sama dengan 1. Sama juga dengan limit X untuk X mendekati 1 positif. Nah, berarti dari kanan. Nah, kalau kita tulis lagi, kita notasikan dengan lebih ringkas, berarti limit X untuk X mendekati 1 sama dengan 1. Nah, kesimpulan nih, kalian tuh setiap mengerjakan harus mempunyai kesimpulan. Jadi, nah, nilai dari fx sama dengan X pada X mendekati 1 adalah F1 sama dengan 1. Kalau X-nya mendekati 2, berarti kalian nulisnya F2 sama dengan berapa? Ayo. 2. Nah, sampai sini paham ya? Ya, pokoknya nanti kalau ada yang ditanya langsung chat ibu saja, oke? Nah, selanjutnya kita lanjut. Sifat ketiga. Nah, ada apa? Kita baca. Misalkan fx sama dengan x. Nah, adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Dengan c adalah bilangan real. Maka, limit X untuk X mendekati C sama dengan C. Walau fx-nya sama dengan X, tapi X-nya mendekati C, dengan C adalah bilangan real, maka X-nya menjadi C. Fx-nya sama dengan C. C itu sendiri. Coba kita lihat. Kita bahas contohnya. Soalnya beda nih, bukan fx sama dengan X. Jika fx sama dengan kx, berarti K adalah konstan, X-nya nanti adalah yang mendekati C. Nah, ini disuruhnya C-nya berapa? Nah, tentukan nilai fx pada saat X mendekati 1, berarti C-nya adalah 1. Nah, coba penyelesaiannya. Nah, seperti biasa kita harus selalu memisahkan Y sama dengan fx ya. Berarti Y sama dengan fx sama dengan kx. Nah, sehingga nilai fungsinya jadi tabel. Ayo, coba kalian hitung-hitung. Jika Ibu misalkan kalau nilai K-nya K konstan. K konstan sama dengan 1. Berarti nilai masing-masingnya berapa? Kalau K sama dengan 1, berarti nanti 1 dikali X. Kalau X-nya mendekati 0,5, berarti Y-nya sama dengan 0,5. Nah, kalau nih, K-nya sama dengan 2. Untuk X mendekati 0,5, berarti Y-nya sama dengan 0,2 dikali 0,5. Berapa hasilnya? 1. Coba kita lihat. Di sini tuh K-nya berapa ya? Nah, kita masih notasikan K. K-nya itu belum diketahui. Gitu ya. Jadi nanti berapapun X-nya akan dikali dengan K. Nah, misal Ibu di sini akan meminta jika K-nya adalah 2. Untuk 0,99, X sama dengan 0,99, K-nya itu 2, berarti berapa jawaban? Berapa hasil Y-nya? Ayo coba kalian hitung. Ayo, kalian cari tahu berapa saja nilai Y-nya. Nanti bisa kalian cari K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, berapapun kalian mau. Gitu ya. Nah, ayo. Berarti, tapi di sini Ibu mau minta nih. Ibu mau nawar. Ibu mau nawar kalau K-nya itu adalah 2. Berarti ketika X mendekati 1, berarti Y sama dengan K-nya 2 dikali X-nya 1, berarti coba kita lihat. Betul nggak ya? Oh, ternyata
Hasilnya 2. Betul nggak kalian hitungnya? Nah, tapi di sini masih kita notasikan. Walaupun fx1, fx1, K sama dengan 1, tapi kita K berapapun nanti hasilnya coba kita hitung. Gitu ya. Kalau kita amati nih, limit Kx untuk X mendekati 1 negatif sama dengan K. Sama dengan limit Kx untuk X mendekati 1 dari kanan atau 1 positif. Atau kita bisa ringkas, limit Kx untuk X mendekati 1 sama dengan K. Nah, misal K-nya adalah 1. Oh, ternyata di sini 1. Nanti ibu minta kalian tadi untuk 2. Nah, yang kita bahas sekarang di contoh ini itu K sama dengan 1. Gitu ya, biar kalian berproses gitu. Memikirkan kalau K-nya berapa, kalau K-nya berapa gitu. Nah, misal K sama dengan 1 pada X mendekati 1. Nah, ini kayaknya ibu salah nulis ya. Ibu harusnya misal K pada X mendekati 1 saja, maaf ya. Berarti ditulisnya limit Kx untuk X mendekati 1 sama dengan K. K-nya dikeluarkan karena itu adalah konstan. K itu bukan limit K dikali limit X, bukan gitu ya. Berarti K-nya dikeluarkan, dipindah ke depan. K-nya dikali limit X. Nah, limit X sama dengan 1. Karena tadi X sama dengan C, berarti limit X untuk X mendekati sama dengan 1. Nah, berarti K dikali 1 sama dengan 1K atau K? Sama saja. 1 kalau 1 itu kan tunggal. Nah, kalau K itu bisa berdiri sendiri, berarti dia ada koefisien. Kalau K-nya itu ada, berarti dia ada koefisien. Karena tidak terlihat, biasanya 1 itu diibaratkan untuk K itu sendiri, berarti dia sendirian. Kalau 2 kan pasti ada 2K, 3K, dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti hasil dari nilai fx sama dengan kx dengan K konstan. Konstannya ini belum kita ketahui ya. Untuk X-nya mendekati 1, berarti F1 sama dengan K. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Sifat ke-4. Ayo. Sifatnya adalah, misalkan F adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C. Maaf ya, tipe dengan C adalah bilangan real. Nah, berarti notasinya ini tuh seperti yang tadi yang sudah kita coba di sifat 3 tadi, K-nya dikeluarkan, tapi ini fx. Nah, berarti limit K dikali fx untuk X mendekati C sama dengan K, K-nya pindah ya, tadinya K sama fx nih berdua. Nah, karena K itu konstan, koefisien, dan lain-lainnya, dia bukan limit yang berdiri dengan K, berarti K-nya di luar. K dikali limit fx untuk X mendekati C. Nah, coba kita lihat pembuktian atau contoh. Nah, ada contohnya. Jika fx sama dengan kx kuadrat. Nah, kalau begini berarti dengan K adalah konstan, maka tentukan nilai fx pada saat X mendekati 1. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Misalkan Y lagi sama dengan fx sama dengan kx kuadrat, sehingga nilai fungsi, ayo coba kalian hitung kalau misalkan K untuk X kuadrat, kalau tadi Kx itu berarti kalau 0,2, 0,2K. Nah, kalau 0,2 X-nya sama dengan 0,2, untuk X kuadrat berarti berapa? Ayo coba kalian hitung di buku kalian sendiri, berapa untuk masing-masing nilai bilangan real-nya. Coba kita lihat. Nah, betul ya, 0,04K, 0,4K, 0,25K. Maaf, ini seharusnya 0,04. Nah, 0,81K, nah, dan seterusnya. Nah, kita cari nih untuk X mendekati 1 itu berapa. Coba kita lihat. Nah, kita misalkan K sama dengan 2. Nah, ini baru betul. Ya, baru betul.
Nah, kita amati seperti rumus tadi. Limit kx kuadrat untuk x mendekati 1 negatif sama dengan k. Kita misalkan k, kan nanti pasti akan dikali k ya. Kita misalkan k. Dan kebetulan nanti di sini hasilnya sama dengan nilai k-nya ya, karena x-nya itu 1. Ketika 1 dikuadratkan, nah langsung berarti nih. Misal k sama dengan 2 untuk x mendekati 1, maka limit kx kuadrat, k-nya 2, 2-nya dikeluarkan, dipindah ke depan, bukan dihilangkan ya, dikali limit 1 kuadrat untuk x mendekati 1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka di sini nilainya akan sama dengan k. Jadi nilai dari fx sama dengan kx kuadrat dengan k sama dengan 2. Dan x mendekati 1 adalah f1 sama dengan 2. Mohon maaf, mungkin ini seharusnya Ibu ngasih soalnya itu fx sama dengan x kuadrat saja ya. Jadi k-nya itu nanti kita tentukan sendiri, bukan fx sama dengan kx kuadrat. Maaf ya, ini Ibu salah nulis soal. Harusnya fx sama dengan x kuadrat, jadi nanti k-nya 2, 2 dikali x kuadrat gitu ya. Betul ya? Nanti kalian harus lebih cermat ketika menjawab LKPD ya. Nah, sampai sini paham? Paham, Ibu yakin kalian anak pintar-pintar, udah sarapan, udah mandi, pasti memahaminya akan cepet-cepet gitu ya. Oke, kita lanjut ke sifat ke-5. Oke, misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Dengan notasinya adalah f dikali g, fungsi f dikali fungsi g. Berarti limit fx dikali gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikali limit gx untuk x mendekati c. Nah, ini gimana ya kalau perkalian antar fungsi? Nah, kita lihat ya contohnya. Nah, soalnya jika fx sama dengan x kuadrat, nah, dan gx sama dengan 4x. Tentukan nilai fx dikali gx pada saat x mendekati 1. Nah, penyelesaiannya kita misalkan seperti biasa y sama dengan berarti x kuadrat dikali 4x. Nah, jika misal cara cepatnya mungkin bisa kita langsung operasikan ya antara x kuadrat dengan 4x ini. Kalau x kuadrat dikali 4x berapa hasilnya? Ayo. 4x pangkat 3. Kalau x-nya 0, berarti 4 dikali 0 pangkat 2. 0 pangkat 3, maaf. Berarti hasilnya berapa? 0. Kalau coba kalau kalian misalkan ini tabelnya akan Ibu sama terus ya, 0,2, 0,5, 0,9 dan seterusnya. Coba kalian hitung kalau x-nya tuh bermacam-macam seperti itu. Berapa saja hasilnya? Ayo, kasih waktu ya. Oke. Udah nemu? Coba nih, kita lihat. Wow. Ini hasil yang sudah dikali dengan X yang misalkan 0, 0,2, 0,5, 0,9, dan itu hasilnya Y-nya adalah yang di bawahnya. Nah, kalau X-nya 1, berarti berapa? Ayo coba kalian tebak. Tapi nanti nih kita hitungnya, itu kan cara cepat. Kalau misalkan X-nya nanti kita akan pisah, kalau X kuadrat nilai Y-nya berapa, 4X nilai Y-nya berapa. Nah, kalau X-nya sama dengan 1 untuk X kuadrat, berarti Y-nya sama dengan 1 kuadrat, hasilnya 1. Kalau 4X, Y-nya berarti 4 dikali 1 hasilnya 4. Nanti berarti tinggal dikali antara itu ya, seperti pada ini dilihat. Nanti untuk notasinya bisa kalian selalu tuliskan notasinya kayak yang di barisan awal itu ya. Nah, berarti tadi, benar kan? X kuadrat sama dengan 1 dan limit 4X sama dengan 4. Berarti tinggal 1 dikali 4 hasilnya 4. Gitu ya. Ini kita hitung sederhananya, tidak kita langsung operasikan kalau fx dikali gx hasilnya apa.
Gitu. Apakah akan jadi hx? Nah, enggak, nanti hx adalah suatu fungsi tersendiri. Gitu ya, sampai sini paham? Nah, coba kita lihat selanjutnya sifat ke-6. Nah, ini sifat 6 adalah sama seperti sifat 5-nya, ini dioperasikan penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba kita lihat contohnya seperti apa ya? Oh, fungsinya masih sama untuk x kuadrat dan 4x. Nah, kalau dijumlah gimana nih? Coba kalian hitung. Untuk x kuadrat ditambah 4x. Berarti 1, kalau untuk x mendekati 1, 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Ayo berapa? Kalian hitung. Kalau x-nya 0,5, kuadrat ditambah 4 kali 0,5. Nah, berapa? Kita lihat tabelnya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kalau untuk x mendekati 1, berapa ya? Nah, kita lihat. X kuadrat, kayak tadi kita misal ya, x kuadrat tuh tadi nilai limitnya berapa? 1. 4x nilai limitnya untuk x mendekati 1, y-nya sama dengan 4. Berarti tinggal 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi nilai dari f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x pada saat x mendekati 1 adalah f1 sama dengan 5. Oh, mohon maaf, ini harusnya itu nilai dari y sama dengan f1 ditambah g1. Gitu ya, maaf ya Ibu, seperti di sini salah menulis notasi. Pada saat mendekati 1 sama dengan f1 ditambah g1 sama dengan 5. Gitu ya, kalian harus dibenarkan. Oke, sampai sini paham? Ini contoh penjumlahan. Coba kita lanjut ke soal pengurangan dengan notasi yang sama, bukan notasi, nilai fungsi yang sama, x kuadrat dan 4x. Nah, kalau dikurang tadi berapa? Berarti kalau x mendekati 1, 1 kuadrat dikurangi 4. Nah, ini kalau untuk masing-masing nilai real ya. Nah, kalau untuk satunya berarti berapa? Berarti 1 dikurangi 4 hasilnya sama dengan negatif 3. Nah, maaf, ini di sini Ibu juga salah menuliskan notasi ya. Harusnya nilai dari F1 dikurangi G1 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X pada X mendekati 1 adalah F1 dikurangi G1 sama dengan negatif 3. Kalian benarkan ya. Nah, ini kalian punya buku paket siswa ya, itu kalian percermati lagi karena ada beberapa sifat dengan contoh yang kurang sinkron. Kalian bisa lihat punya Ibu, tulis di buku kalian, disamakan, dan yang tadi Ibu salah itu kalian benarkan ya. Nah, sampai sini paham untuk sifat ke-6, untuk penjumlahan antara fungsi f(x) dan gx, penjumlahan dan pengurangan. Oke. Kita lanjut. Sifat ke berapa? 7. Wah, ternyata sifatnya banyak ya. Kira-kira sampai berapa ini? Nah, notasinya adalah f(x) dibagi gx. Nah, ini pembagian. Kalau tadi sifat 5 perkalian, sifat 6 penjumlahan dan pengurangan. Kalau sifat 7 ini pembagian, di mana limit gx untuk x mendekati c tidak sama dengan 0. Nggak boleh 0. Karena apa? Kalau limit gx untuk x mendekati c-nya adalah sama dengan 0, nggak akan ketemu hasilnya. Akan berapa? Ayo, kalau pecahan penyebutnya 0, berapa hasilnya? Ayo, coba kalian pikirkan ya. Nah, kita lanjut ke contoh. Soalnya sama. Oh, beda-beda. F(x)-nya adalah x kuadrat ditambah 4x. Kalau tadi kan x kuadrat ditambah 4x adalah penjumlahan antara fungsi f(x) dan gx. Nah, ini beda lagi. Fungsinya ditambah nih, diperpanjang. F(x) itu x kuadrat ditambah 4x dan gx sama dengan 2x kuadrat ditambah x. Nah, kalau f(x) dibagi gx pada saat x mendekati 1 itu berapa ya? Kita cari tahu ini. Nah, kita misalkan y sama dengan f(x) dibagi gx. Nah, berarti kita cari dulu fungsi tadi. Kalian sudah mencari nilai f(x), nilai untuk limit x kuadrat ditambah 4x tadi hasilnya berapa?
5. Nah, ini kalau untuk masing-masing nilai bilangan realnya. Kalau 1 berapa? Ya, coba kita lihat. Berarti untuk 2x kuadrat ditambah x kita harus cari tahu dulu. 2x kuadrat, 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya berapa? Coba kita lihat. 3, 2 dikali 1 kuadrat hasilnya 2 ditambah 1, 3 berarti 5 dibagi 3 hasilnya 1,67. Berarti nilai dari fx dibagi gx untuk x sama dengan x kuadrat ditambah 4x per 2x kuadrat ditambah x. Ini harusnya ada limitnya ya di depannya, mohon maaf. Di depan x kuadrat plus 4x dan sebagainya itu harusnya limit x kuadrat ditambah 4x dibagi limit 2x kuadrat ditambah x untuk x mendekati 1 dengan x mendekati 1 ya adalah F1 dibagi G1 sama dengan 1,67. Nah, ini materinya kalian catat nanti ya dan dibenarkan. Sampai sini paham ya untuk pembagian fungsi fx dan gx ya. Coba kita lanjut ke sifat ke-8. Nah, ini sifat terakhir. Jadi sifat limit fungsi itu ada 8. Nah, coba kita lihat fungsinya apa. Fungsinya adalah fx dipangkat n, dengan n-nya adalah bilangan bulat positif. Nah, berarti nanti kalau tadinya cuma fungsinya yang dipangkat, nanti berarti jika dioperasikan limitnya yang dipangkat. Coba kita lihat contohnya ya, seperti apa. Kita lihat contoh soalnya. Nah, soalnya adalah jika fx sama dengan 8x pangkat 3. Ini harusnya, maaf ya Ibu, harusnya nulisnya fx sama dengan 8x untuk n sama dengan 3 gitu ya, yang betul ya. Berarti nanti jadinya fx dipangkat n itu 8x dipangkat 3. Maka tentukan nilai fx-nya. Pada saat x mendekati 1 itu berapa? Nah, kita cari. Penyelesaian. Nah, kita misalkan seperti biasa, y sama dengan fx sama dengan 8x harusnya ya. Y sama dengan fx pangkat n gitu. Sehingga nilai fungsinya berapa? Coba kalau kalian misalkan x-nya seperti nilai bilangan real tadi, ada 0, 0,2, 0,5 dan seterusnya sampai 2. Nah, yang ditanyakan nanti adalah 1. X mendekati 1 untuk x sama dengan 1 itu berapa ya? Nah, coba kalian hitung. Kalau 8x dipangkat 3 itu adalah limit yang sudah dipangkatkan. Kalau kita sederhanakan 8x pangkat 3, 8x pangkat 3 di akar 3. Berarti hasilnya berapa? 8 akar 3, 2, x pangkat 3 di akar, jadi x. Berarti kita bisa misalkan fx adalah 2x. Fx adalah 2x yang dipangkat 3, hasilnya jadi 8x pangkat 3. Nah, kan akan berkaitan dengan 2x sama dengan limit 2x untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Kenapa? Karena x-nya 1. Ketika 2 dikali x untuk x-nya 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, coba kalau kita cari, kita sudah tahu nilainya 8x pangkat 3 itu sudah fx dikali n, di pangkat n, maaf. Nah, berarti kalau kita cari fx-nya saja, berapa? Nah, ternyata setelah kita di akar 3, hasilnya adalah 2x dengan limit 2x untuk x mendekati c, nilainya y-nya adalah berapa? 2. Berarti tinggal kita pangkatkan 2 dipangkat 3, hasilnya 8. Berarti jadi nilai dari fx sama dengan 8x pangkat 3 dengan x mendekati 1 adalah f1 sama dengan 8. Nah, dari ini berarti udah selesai ya, paham ya? Nah, nanti pokoknya apapun pertanyaan di sifat 1 sampai 8 mana yang kalian belum paham, bisa kalian tanyakan ke Ibu, bisa japri, bisa juga di grup. Nah, nanti setelah ini kalian tulis, tadi yang Ibu salah bisa kalian benarkan ya. Nah, cukup sampai sini penjelasannya, cukup sifat-sifatnya saja, 8. Nah, sekian dari Ibu. Wah, terbang materinya.
terbang menuju kalian supaya kalian semua paham. Nah, ini burungnya banyak ya. Nah, sekian dari pemaparan Ibu. Terima kasih. Semoga kalian paham. Dan setelah ini, kalian akan memahami materinya. Kemudian nanti setelah ini akan Ibu kasih LKPD, bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti untuk pembagian kelompoknya akan Ibu jelaskan di grup. Nah, semoga kalian paham, kalian bermanfaat untuk nanti lingkungan kalian, keseharian kalian itu seperti apa, bisa kalian cari tahu ya. Nah, sekian dari pertemuan kali ini. Semangat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.